Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat kurma yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa dipertemukan di edisi kali ini walaupun masih via online, tapi semoga via online ini udah bisa memecahkan celengan rindu kalian terhadap saya. Semoga. Dan semoga kapan-kapan kita bisa ketemu via offline, kita bisa ketemu offline, kita ngobrol bareng, diskusi bareng, atau sekedar temu kangen, semoga aja. Amin. Nah, di pertemuan yang kemarin, di edisi yang sebelumnya, kita udah membahas bagaimana rindu dan tidak rindunya seorang hamba atau orang-orang di antara kita terhadap kehadiran bulan Ramadan. Nah, kemarin saya sudah mengatakan bahwa seharusnya pemicu dari kerinduan mereka terhadap bulan Ramadan adalah bulan Ramadan itu sendiri, di mana bulan ini adalah bulan yang begitu mulia, bulan yang penuh berkah, bulan di mana amal kebaikan kita dilipat gandakan, bulan di mana Al-Quran diturunkan, bulan di mana Lailatul Qadar ada di dalamnya, dan lain sebagainya. Nah, seharusnya pemicu kerinduan kita terhadap bulan Ramadan adalah hal-hal tersebut, sehingga kita rindu kemudian ketika kita menemui bulan Ramadan, kita semangat beribadah di dalam bulan tersebut. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana sih ibadah seseorang ketika dirinya meniatkan ibadahnya tadi untuk masuk surga, untuk dijauhkan dari neraka, untuk lapang rezekinya, untuk biar supaya badannya sehat dan lain sebagainya. Ya, seperti puasa sendiri, menurut ahlinya, menurut kedokteran bisa menyehatkan badan. Nah, bagaimana status ibadah seorang hamba yang niatnya seperti itu? Ibarat kata, di niatnya itu ada Allah, kemudian ada ingin masuk surga. Seakan-akan Allah itu diduakan dengan hal lain. Nah, apakah hal semacam ini termasuk riya atau tidak? Padahal takrif ikhlas itu sendiri adalah beribadah semata-mata karena Allah Ta'ala. Nah, untuk menjawabnya, mari kita simak penjelasan Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashaihul Ibad terkait tingkatan-tingkatan keikhlasan. Nah, mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'a'la maratibil ikhlasi. Tingkatan keikhlasan yang paling tinggi, tasfiyatul amali an mulahadatil khalqi, adalah memurnikan amal perbuatan dari perhatian manusia. Bi alla yurida bi ibadatihi illam tithala amrillah wal qiyama bi haqqil ubudiyah. Gambarannya adalah seorang hamba tidak mengharapkan dengan ibadahnya kecuali hanya semata-mata melaksanakan perintah dari Allah, untuk menegakkan hak penghambaan diri terhadap Allah. Jadi dalam tingkatan yang pertama ini kita beramal, kita ibadah semata-mata karena Allah. Kita harus memurnikan hal-hal selain Allah. Kita harus memurnikan itu dari perhatian makhluk. Ibarat kata seorang budak melaksanakan perintah dari tuannya, maka budak ini mau tidak mau harus melaksanakan perintah dari tuannya tanpa mengharapkan imbalan dari tuannya, karena memang ini tugas si budak.
Apalagi dalam konteks kali ini, konteks beribadah, kita kan sebagai budak, Tuhan yang maha segala-galanya, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha bijaksana. Nah, seharusnya kan kita bangga, disuruh, diperintah oleh Tuhan yang semacam itu, Tuhan yang sangat luar biasa. Seharusnya kita bangga. Gimana ya, ibaratnya kita disuruh oleh Pak Presiden lah. Nah, harusnya kan kita bangga ketika disuruh sama Pak Presiden. Nah, atau kita disuruh oleh orang yang kita sayangi, maka kan apa yang kita laksanakan, ketika kita melaksanakan perintahnya, kita dengan senang hati, penuh rasa bahagia ketika disuruh oleh orang yang kita sayangi. Jadi semata-mata karena Allah, semata-mata karena ingin ridho Allah terhadap kita, seperti itu. Duna iqbalin nasi alaihi bil mahabbah wathana wal mal wa nahwi dzalik. Bukan untuk mencari perhatian manusia, biar manusia tadi cinta terhadap kita, biar manusia tadi memuji-muji kita, dan dengan ibadahnya mencari mal, mencari harta, wa nahwi dzalik, dan semacamnya. Nah, itu tingkatan yang pertama. Kemudian wal martabatu atsaniyah, tingkatan yang kedua adalah ayya'mala lillahi liyu'tiyahu al-hudud al-ukhrawiyah kal bi'adi anin nar wa idkhalihi al-jannah wa tan'imihi bi anwa'i maladhiha. Di tingkatan yang kedua ini, tingkatan yang kedua adalah seorang hamba beramal karena Allah, beribadah karena Allah, namun di sisi lain dia menginginkan keuntungan yang bersifat akhirat dari Allah. Jadi dia menginginkan Allah memberinya keuntungan akhirat, seperti dijauhkan dari neraka, kemudian masuk surga, menikmati macam-macam kelezatan yang ada di surga. Nah, di tingkatan yang kedua ini dia niat karena Allah, tapi agar Allah memberinya kenikmatan, memberinya bagian-bagian, memberinya servis yang berbangsa akhirat, yang berupa ukhrawiyah. Kemudian wal martabatu ats-tsalitsatu, tingkatan yang ketiga adalah ayya'mala lillahi liyu'tiyahu haddan dunyawiyan katau siatir rizqi wa daf'il mu'adziyat. Nah, di tingkatan yang ketiga ini hampir sama dengan tingkatan yang kedua. Bedanya yang dia harapkan dari Allah adalah keuntungan atau bagian-bagian yang duniawi, bagian-bagian duniawi, seperti dilapangkan rizki, kemudian dijauhkan dari perkara-perkara yang menyakitkan, dan lain sebagainya. Wa ma ada dzalika riya'un matmumun. Selain dari ketiga martabat tadi, selain dari ketiga tingkatan tadi, adalah termasuk riya yang tercela. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah kita ketika beribadah ada niat ingin masuk surga dan lain sebagainya, itu termasuk riya, maka dengan pendapatnya Imam Nawawi Al-Bantani, tidak termasuk riya, asalkan masih ada Allah di niat Anda. Masih ada Allah di niat Anda. Nah, terkait ini adalah hal yang harus diperhatikan. Jadi terkait ingin masuk surga. Nah, keinginan masuk surga ini, harapan ini, hamba itu menaruh harapan ini kepada Allah. Dia mengharapnya kepada Allah. Nah, harapan kepada Allah itu menandakan bahwa dirinya masih iman kepada Allah. Mungkin paham ya? Jadi harapan ini ditaruh kepada Allah, sehingga hal ini menandakan bahwa dirinya iman kepada Allah. Dia nggak mengharap kepada selain Allah, dia mengharapnya ke Allah. Jadi dalam tingkatan 2 dan 3 ini termasuk masih dalam kategori ikhlas, dalam martabat ikhlas. Dan itu mungkin cukup menjawab. Nah,
Nah, apakah yang saya katakan kemarin bahwa pemicunya itu adalah fadilah-fadilah, masuk surga dan lain sebagainya itu adalah pemicu utama? Ternyata bukan. Harusnya pemicu utama kita semangat beribadah di bulan Ramadan adalah kita semata-mata sebagai seorang hamba melaksanakan perintah dari Tuhan, perintah dari Allah yang Maha Kuasa dengan penuh sukarela, dengan penuh kerinduan, dengan senang hati melaksanakannya. Kita rindu dengan perintah beliau, kita rindu dengan perintah Allah, karena Allah adalah Zat yang maha segala-galanya, Tuhan yang luar biasa. Maka ketika kita disuruh, seharusnya kita senang. Kita seharusnya menanti-nantikan perintah dari beliau, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka semoga dengan keistiqomahan kita dalam beribadah, kesabaran kita dalam beribadah, proses kita dalam beribadah walaupun masih di tingkatan 3 dan 2, kita diberi pertolongan sama Allah untuk naik ke tingkat yang pertama, beribadah ikhlas, beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.